Allahu 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 Allah Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah sore hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa menjalankan kegiatan puasa Ramadan insya Allah dengan baik, dan kita berharap bisa tuntaskan puasa ini sampai akhir Ramadan. Shalawat serta salam senantiasa kita aturkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, di sesi yang keempat ini kita akan coba mengupas bagian dari fikih Ramadan, adanya kegiatan i'tikaf di dalam bulan ini. Biasanya kita nanti mengambil di 10 harian terakhir. Nah, untuk bisa ngelmoni, memahami terkait i'tikaf itu apa dan bagaimana pelaksanaan di zaman Nabi dan kontekstualisasinya di zaman sekarang, nanti kita akan diskusikan dalam forum ini. Saudara-saudara sekalian, pertama, kalau istilah i'tikaf sudah sering kita dengar, itu punya makna berdiam diri di masjid. Nah, tapi sebenarnya tidak terlalu jauh ulama memberikan takrif terhadap kata ini. Al-i'tikaf wa fil lughah al-maqam wal ihtibas. I'tikaf itu secara bahasa punya arti tempat dan ihtibas, semacam menahan. Artinya tidak kemana-mana, berdiam diri. Lalu di dalam syariat itu ditakrifkan wa fi syar'i labisa shaimun fi masjidi jama'atin. Jadi yang dimaksud dengan i'tikaf itu orang yang berpuasa tinggal di dalam masjid jamaah. Maksudnya itu bukan masjid rumah, tapi masjid yang digunakan sebagai tempat sholat berjamaah. Bahkan disebut baniyatin, masjidnya kaum, atau bukan masjid yang sifatnya tadi di pom bensin, juga ada musola, musola pom, musola di kantor, ada. Tapi ini betul-betul masjid tempat berjamaah umat. Itu. Lalu apa yang dilakukan di dalamnya adalah watafrihul qalbi an suhlid dunya. Jadi mengerahkan segala hatinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam bahasa di sini itu ngosongkan hati dari kesibukan dunia. Jadi dipenuhi dengan kesibukan ukhrawi saja. Wa taslimin nafsi ilal maula, dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 komponen yang termasuk i'tikaf. Yang pertama adalah, bukan 3 tapi 4, tinggal di masjid komunitas, orangnya melakukan puasa, lalu mengosongkan hati dari kesibukan dunia, dan yang keempat, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kurang dari itu dianggap belum memenuhi syariat i'tikaf, ya. Misalnya hanya tinggal di masjid, belum tentu disebut i'tikaf.
tidak puasa, nah, sama saja. Itu berarti belum kategori iktikaf karena syarat mu'takif itu puasa. Atau sudah puasa tinggal di masjid, tetapi ya ternyata transaksi tetap di sana. Nah, masih koneksi dengan sibuk dunia, pegang HP di dalam masjid, sama saja belum memenuhi syariat iktikaf. Nah, lebih-lebih yang terakhir, penyerahan diri kepada Allah SWT. Lalu sunnahnya iktikaf itu sebenarnya berapa hari? Di kalangan fuqaha itu beragam. Yang paling ringan itu saatan, seperti fikihnya Imam Syafi'i, ya sesaat. Oleh karena itu, jelang menunggu waktu sholat, masuk masjid, diniati dengan iktikaf. Ya. Sehingga ada yang memaknai untuk konteks ini tidak dalam konteks puasa pun bisa. Nah, nanti kita akan diskusikan. Ini polanya Syafi'i. Tapi menurut pandangan Imam Malik itu setidaknya sehari semalam. Dengan dasar nanti ada hadis yang dikutip dari Abu Dawud dari sahabat Ibnu Umar. Anna Umar radhiyallahu an ja'ala alaihi ayyatakifa fil jahiliyah lailatan au yauman indal Ka'bah. Jadi Umar bin Khattab itu pernah semacam nazar saat di era jahiliyah untuk melakukan iktikaf sehari semalam di Ka'bah. Fasa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu hal itu ditanyakan kepada Nabi, faqala, lalu Rasulullah bersabda, iktakif wasum. Beriktikaflah dan berpuasalah. Nah, tampak di sini ada ketentuan puasanya masih terikat. Iktikaflah sesuai dengan nadarnya tadi sehari semalam dan berpuasalah. Nah, maka pandangan mazhab Malikiyah yang mendasarkan pada sedikit-sedikitnya sehari karena di sana ada unsur puasanya, tinggal di masjid dalam kondisi puasa sehari semalam. Kalau hanya sesaat, 2 saat kan ya bisa saja posisinya orang sedang puasa, tapi kecenderungan setelah keluar dari masa iktikaf kan bisa saja dia tidak puasa lagi jadinya. Oleh karena itu dasar hadis ini bisa dijadikan acuan kalau seseorang akan melakukan iktikaf sekiranya tidak punya kemampuan banyak-banyak hari, ya sehari sebenarnya cukup. Nah, sementara prakteknya Nabi SAW di bulan Ramadan itu 10 hari. Seperti yang dikutip oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asral awakhir min Ramadan. Nabi itu beriktikaf 10 hari terakhir di Ramadan. Hatta tawaffahullah, hingga beliau wafat. Artinya sejak perintah puasa sekitar 2 Hijriah sampai wafatnya, Nabi melakukan iktikaf ini di 10 hari yang terakhir. Summa iktakafa azwajahu min ba'dihi, lalu istri-istrinya pun melakukan iktikaf setelahnya, artinya setelah wafat beliau. Karena nanti di dalam riwayat umumnya para istri tidak ikut serta iktikaf bersama Nabi. Karena istrinya pernah meminta izin, tetapi istrinya yang lain juga minta, akhirnya di masjid itu seperti banyak tenda-tenda yang digunakan untuk iktikaf, maka Nabi
menunda iktikafnya. Tidak di 10 hari terakhir, tapi nanti diganti di bulan Syawalnya. Karena iktikaf ini bagian dari ya semacam kewajiban Nabi gitu, sementara untuk umatnya sifatnya sunnah. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya, iktikaf juga pernah dilakukan oleh Nabi 20 hari. Jadi ini kasusnya An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan. Rasul itu beriktikaf di setiap Ramadan. Wa idza shallal ghada, begitu sholat subuh, dakhala makanahu alladzi iktakafa fi, beliau memasuki ruangan iktikaf di masjidnya itu. Jadi kalau hari-hari pertama sampai 20, Nabi melakukan sholat-sholat malam masih di dalam rumahnya, tapi begitu subuh hari ke-21 beliau tinggalnya di dalam masjidnya. Itulah yang disebut dengan iktikaf. Kemudian fastadzanathu Aisyah an ta'takifa. Lalu Aisyah pun minta izin untuk ikut iktikaf. Fa'adzinalaha, diizini. Fadrobat fihi kubbah, lalu Aisyah membuat semacam tenda di sebelah Nabi. Fasami'at biha Hafsah, istri lainnya Hafsah mendengar hal ini. Fadrobat kubbah, lalu dia juga membuat semacam tenda juga di sebelahnya. Fasami'at Zainab, istri lainnya Zainab juga menyimak. Fadrobat kubbah ukhra, lalu juga membuat semacam kemah juga di sekitar itu, di dalam masjid. Falamman sorofa Rasulullah SAW minal ghad, absara arba akibab. Ketika selesai sholat, Nabi melihat kok ada 4 tenda gitu. Nah, qala madza, ini apa-apaan? Fa'ukhbira khabarun, lalu disampaikanlah alasan atau kenapa terjadi begitu tadi itu. Jadi istri-istrinya yang lain ikut ngiri kalau Aisyah diizini, maka ya istrinya yang lain pingin juga beriktikaf bersama Nabi. Maka Rasulullah mengatakan ma hamalahunna ala hadzal bir anzi'uha fala araha. Tidak ada kebaikan dengan cara begini. Sudah, hilangkan semuanya, saya tidak ingin melihat. Nah, maka kemudian tenda-tenda itu dilepas, fanuzi'at, falam ya'takif fi Ramadan hatta itakafa fi akhiril asri min Syawal. Maka saat itu pun Nabi tidak beriktikaf di Ramadan hingga beriktikafnya di akhir 10 dari bulan Syawal. Ya, jadi ini kasus, ada yang menyebut ini kasus pertama kali, tapi ada yang menyebut ini di akhir kali. Nah gitu. Itu sebabnya kemudian para istri Nabi tidak ikut melakukan iktikaf, kecuali nanti setelah beliau wafat, karena sudah tidak ada kegiatan lain, maka mereka juga beriktikaf setelah Rasulullah wafat itu. Hadis berikutnya, An Anas bin Malik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil asril awakhir min Ramadan. Nabi itu beriktikaf di 10 akhir Ramadan. Falam ya'takif aman, falam maka nafil amil mukbil iktakafa isri. Beliau tidak beriktikaf 1 tahun itu, tidak ada iktikaf, kecuali pada tahun berikutnya beliau iktikaf 20 kali. Artinya 20 hari. Jadi seolah-olah diganti. Nah. Qala Abu Isa ada hadisun hasanun sahihun gharibun min hadis Anas bin Malik.
Waqtalafa ahlul ilmi fil mu'takifi idza qata'a itakafahu qabla ayyutimmahu. Ini para ulama berbeda pandangan terkait dengan seorang yang beriktikaf lalu putus iktikafnya sebelum sempurna sesuai dengan yang diniatkan. Sebagian ulama mengatakan idzana qada i'tikafuhu wajib alaihil qada. Kalau dia memutuskan iktikaf wajib mengqada. Maka orang iktikaf itu sudah ada niatan dulu. Tahun ini saya niat iktikaf berapa hari, begitu sudah dilakukan, mestinya 5 hari misalnya, ternyata baru 2 hari tidak kuat, pulang, maka yang 3 hari harus diqadha. Nah, itu pandangan sebagian ulama. Wahtaju bil hadis, dengan berhujjah kepada hadis, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min iktikafi fa'takafa asron min Syawal. Nabi itu tidak jadi iktikaf di Ramadan, lalu diganti iktikafnya di 10 hari bulan Syawal. Ini adalah pendapat Malik. Wa qala ba'duhum illam yakun alaihi nadzar iktikaf au syai'un aujabahu ala nafsihi wa kana mutawwi'an. Ya. Sebagian berpandangan kalau bukan nadar atau iktikaf wajib, maka itu sebenarnya sunnah. Nah, sehingga fakhraja falaisa alaihi ayyaqdiya illa ayyuhibba dzalik. Jadi tidak wajib mengqadha kecuali kalau dia suka saja. Wala yajibu dzalika alaihi, dan tidak wajib seperti pandangan Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini menunjukkan bahwa iktikaf itu sebuah ibadah yang ada awalnya dan ada akhirnya, ada niatnya, ada niat berapa hari tinggal di mana dan berakhir di mana, kapannya itu ya. Nah, sementara ketentuan di masjid itu didasarkan pada beberapa hadis maupun memang ayat Al-Quran sendiri menggunakan kalimat wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jadi seolah-olah iktikaf itu memang bertempat di masjid-masjid. Di dalam hadis ada keterangan dari Imam Bukhari misalnya an Abdillah bin Umar an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah inni nadartu fil jahiliyah. Ya Rasul, sungguh aku bernadar saat di era jahiliyah an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram, untuk beriktikaf semalam di Masjidil Haram. Faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mengatakan aufi nadra, penuhi nadarmu. Fa'takafa lailatan, maka Umar pun melakukan iktikaf semalaman. Nah, yang riwayat ini terkesan bukan sehari semalam, tapi hanya semalaman. Inilah yang kemudian juga dijadikan dasar di dalam madhab Syafi'i, tidak mesti sehari semalam. Ya, yang penting tinggal labisa fil masjid. Yang dimaksud kalimat setubuh dalam Al-Quran itu misalnya itu kan supaya kita bisa memahami. Ukhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian malam bulan puasa itu bersetubuh dengan istri kalian, karena hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka ini pakaian kalian dan kalian pakaian mereka. Alimallah annakum kuntum tahtanuna anfusakum, karena Allah Maha tahu terhadap ujian bagi kalian. Jadi kalau nahan sampai sebulan itu tidak mungkin. Maka di bulan puasa itu diberi kelonggaran, tapi malam hari. Fataba alaikum wa afa ankum. Fal ana
Basiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Kulu wasrobu hatta yatabayan lakumul khaitul abyad minal khaitul aswati minal fajr. Ya silahkanlah kumpuli termasuk sesuai dengan yang telah Allah tetapkan, artinya ya dengan istrinya, sesuai dengan ketentuan syariatnya, lalu makanlah, minumlah, hingga benang putih tampak dari benang hitam fajar, alias meletek fajar lah. Summatin musyam ilal lail, lalu sempurnakan puasa hingga malam. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, janganlah kalian menyetubui mereka sementara kalian iktikaf di masjid. Nah ini kan kalau tidak paham bisa salah paham, seolah-olah yang dilarang itu bersetubuh di dalam masjid saat iktikaf, bukan itu. Jadi orang yang beriktikaf itu orang yang sudah meniatkan diri tinggal di masjid selama sehari semalam, kecuali kalau butuh buang hajat. Nah, dia bisa keluar, lalu kembali lagi ke masjid. Tapi meninggalkan urusan dunia. Sudah tidak mengurusi kantor, seperti Nabi sudah tidak mengurusi hal-hal yang terkait dengan kesultanannya. Ya, Nabi tinggal di masjid selama 10 hari itu untuk urusan ukhrawi. Nah, ketika orang sudah bertekad tinggal di masjid, lalu pulang untuk memenuhi hajat dengan istrinya, nah itulah yang namanya dia melakukan hubungan dengan istrinya sementara dia sedang iktikaf di masjid. Nah, itu maksudnya. Jadi bukan tempatnya di masjid, tapi dia sedang berakad tinggal di masjid. Tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayati linnas la'allakum yattaqun. Nah, kemudian semakin kuat hadis di bawahnya itu an Aisyah annaha qalat kana Rasulullah sallallahu idza takafa lam yakhruj minal masjid. Nabi itu kalau sudah iktikaf tidak keluar dari masjid. Illa li hajatil insan, kecuali untuk kebutuhan hajat manusiawi tadi, BAB, PAK. Nah, itu. Bahkan Rasulullah saat mau sisiran rambut saja, karena biasanya yang menyisiri adalah istrinya, itu Rasulullah cukup melongokkan kepala ke kamar beliau dari dalam masjid. Karena memang masjid Nabi itu dengan kamarnya hanya dibatasi oleh pintu yang ditutup tirai saja. Dari pintu itu pula istrinya menyisiri Nabi, tak jarang istrinya memangku Nabi sambil menyisiri beliau. Nanti ada banyak riwayat termasuk saat istrinya menstruasi pun beliau masih melayani suaminya di pintu masjid itu. Ya, dengan cara menyisiri beliau. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah gambaran global tentang iktikaf Nabi. Nah, apa yang dilakukan saat iktikaf sebenarnya tidak ada apa-apa kecuali tadi. Jadi niatannya adalah tinggal di masjid. Yang kedua, posisi dalam kondisi puasa. Yang ketiga, menghilangkan duniawi, hatinya hanya diisi mikir ukhrawi. Dan yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah. Lah, mendekatkan diri kepada Allah itu bisa dengan cara sholat, baca Quran, kalau lelah istirahat, ya istirahatnya di masjid, tidur di masjid. Nah, ini sangat berbeda dengan aktualisasi iktikaf di zaman sekarang. Yang paling umum adalah pola Syafi'iyah, di mana kita mau masuk masjid, di sana dihadapkan pada tulisan-tulisan nawaitul iktikaf. Dengan harapan membiasakan diri, begitu duduk dalam masjid sambil menunggu waktu sholat, kita niatkan iktikaf.
Pola yang kedua adalah di bulan Ramadan banyak kegiatan-kegiatan iktikaf di malam hari. Mulai jam 1 malam sampai jam 2 malam saja. Ya, yang seperti ini juga masih pola Syafi'iyah sebenarnya, belum seperti pola Malikiyah yang standarnya sehari semalam setidaknya. Nah, yang ketiga, biasanya malah kegiatan ini banyak diikuti oleh ibu-ibu. Iya. Nah, ini yang jadi problem. Karena ibu-ibu itu mestinya dia kalau ngikuti jejak Nabi SAW saat suaminya masih hidup, tidak banyak melakukan iktikaf kecuali setelah sepeninggal suaminya. Ya, tetapi banyak yang sibuk mengikuti kegiatan iktikaf jamaah, meninggalkan suaminya, anaknya, ya. Padahal itu bagian dari kewajiban, sementara iktikaf sunnah. Nah, ini ada sebenarnya problem-problem modern gitu ya. Nah, saya tidak tahu yang kemudian memaksakan diri itu seperti apa. Ya. Nah, mestinya kegiatan iktikaf itu ya seperti itu, ya betul-betul tinggal istirahat di masjid, ya pokoknya selama 1 hari minimal, syukur bisa 10 hari selama bulan Ramadan di akhir, tapi sebenarnya bisa dilakukan di luar Ramadan selama 10 hari tinggal di masjid itu aja. Sementara yang menyiapkan akomodasinya ya suaminya, istrinya. Nah, sehingga dikirimi makanan buka, dikirimi makanan sahur, ya, dan seterusnya. Nah, saya kira itu hal-hal yang berhubungan dengan iktikaf mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan yang memperkaya wawasan kita lah tentang iktikaf sebagai bagian dari fikih Ramadan. Demikian, silahkan kalau ada yang ingin mempertanyakan soal ini, kami silahkan. Waktunya cukup panjang. Oke, jazakallah Ustaz Hasan atas materinya tadi menarik tentang iktikaf ya. Mungkin bagi teman-teman di sini yang ingin bertanya, silakan raise hand dan perkenalkan namanya dan dari mana seperti itu. Monggo, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya. Kalau belum ada yang tanya, saya izin bertanya dulu ya, Ustaz. Ya, boleh. boleh. Izin bertanya. Terkait tadi itikaf itu dilakukan hanya sesaat ya dari madhabnya Imam Syafi'i seperti itu dan kemudian dari madhabnya Imam Maliki. Nah, kira-kira Ustaz kan saat ini kan di kondisi modern saat ini di masjid-masjid kayaknya banyak orang-orang yang tidak memungkinkan Ustaz kalau seumpama 10 hari 10 hari itu di masjid terus. Nah, kira-kira apakah yang mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i itu tadi masih dikatakan suatu abdolnya iktikaf seperti itu dengan karena kondisi seperti ini atau harus namanya iktikaf harus kemudian meninggalkan dalam 10 hari itu tadi. Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, sambil menunggu saya jawab dulu ya. Iya, Ustaz. Baik. Jadi hakikat iktikaf ya begitu. Iktikaf di masjid itu ya tinggal di masjid, bukan meninggalkan masjid. Kan gitu ya. Dan selama beriktikaf di masjid tadi dipenuhi persyaratan 1 puasa, 2 itu mengosongkan hati dari pikiran duniawi, dan yang ketiga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana afdolnya? Ya kalau kita tidak bisa ideal seperti yang dilakukan oleh Nabi, 10 hari, betul-betul 10 hari tidak keluar dari masjid, ya kita bisa lakukan mungkin sehari aja udah bagus itu. Nah, kalau sudah ada sehari udah bagus. Nah, tapi kalau tidak bisa sehari, ya minimal tadi style Syafi'iyah bisa dilakukan, ya setiap kali masuk ke masjid tidak usah yang mepet terus. Ya, sesekali meluangkan waktu, misalnya antara duhur sampai waktu asar diniati iktikaf juga bisa. Tapi afdolnya memang tetap dalam kondisi kita sedang berpuasa, kan gitu. Lebih-lebih di Ramadan ini kan
Kalau tidak bisa sehari mungkin ya di siang hari. Kalau setiap hari sampean sisakan waktu zuhur sampai asar, bisa dipecat dari pekerjaan. Nah itu beda ya, jadi situasinya berbeda. Nah letak afdolnya itu bukan di jumlah harinya sebenarnya, tapi lebih kepada muatan tadi. Ya, semakin kita mampu memaksimalkan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah, mampu memaksimalkan untuk muhasabah diri, maka itu jauh lebih berkualitas. Ya, daripada tinggal di masjid, malah sibuk masak-masak di masjid, malah lupa tujuan utamanya. Nah, itu tidak lebih utama. Ya, syukur seperti Kanjeng Nabi Muhammad 10 hari betul-betul tinggal di masjid, urusan dapur ya sudah ada yang ngurusi kan gitu. Pokoknya tinggal ngibadah lah kan gitu. Oke, saya kira. Yang kedua, begini, ini mungkin sekaligus tambahan. Nabi itu saat melakukan iktikaf itu sendirian. Semakin rame, semakin tidak suka. Nah, maka mestinya tidak perlu diprogramkan. Kalau memang mau diprogramkan, itu ya harus ada jarak. Jangan sampai kemudian di masjid seperti tempat camping, semua orang masuk di dalamnya. Kan gitu. Menjadi tidak iktikaf, ramai sekali kan gitu. Nah, seperti kasus Nabi tadi, jangankan orang lain, begitu ada istrinya hanya 4 saja, Nabi batal iktikaf, diganti di bulan Syawal. Ya, saya kira itu jawaban saya. Silakan yang lain. Bisa kalau Ustaz atas jawabannya, menarik juga, menambah ilmu lagi. Kira-kira dari teman-teman yang lain, ada yang ingin ditanyakan kaitan dengan fikih iktikaf ini? Menarik. Karena insya Allah juga di masjid kampus akan mengadakan iktikaf juga seperti itu. Ya. Buka. Gitu. Bagaimana teman-teman yang di rumah mungkin ini sedikit ini juga, kadang-kala masjid-masjid kampung itu tidak mengadakan ataupun tidak menyediakan tempat untuk iktikaf gitu, Ustaz. Iya. Kan jadi ya, menyediakan tempat iktikaf itu ya memang bagian dari sunnah Nabi dulu disiapkan, jadi tempat untuk mereka tidur di dalam masjid itu. Nah, saya tidak bayangkan kalau banyak orang, masjidnya akhirnya ya seperti penginapan untuk tidur. Ya, jadi inilah bedanya. Nah, jadi sunnahnya Nabi itu sebenarnya kalau saya menangkap, carilah momen di 10 hari itu, tapi tidak harus bareng-bareng, cari kesempatan. Makanya Nabi mencontohkan waktu itu sholat malamnya aja di malam ganjil saja, jadi tidak di semua harinya. Itu contoh. Artinya dilakukan oleh Nabi tidak mesti di 10 hari bulan Ramadan, bahkan di Syawal sebagai gantinya karena saat akan dilaksanakan di Ramadan terlalu ramai gitu. Maka sebenarnya nanti kalau mau diprogramkan masjid-masjid, ya silakan yang mau daftar iktikaf supaya tidak terjadi gerumbulan, gemuruh ya sampai banyak orang, daftar dulu, nanti sampean kesempatannya jadwal tanggal sekian, nah itu lebih pas itu sebenarnya untuk konteks sekarang, karena peminatnya semakin banyak. Nanti fasilitas, makan, sahur, buka kita sediakan. Yang penting daftar dulu. Bapak nanti masuk dalam daftar yang kapan gitu. Karena kami sediakan ruangan untuk iktikaf itu hanya cukup 10 orang, tidak lebih kan gitu. Jadi kalau masjid nanti di dalam ruang utamanya jadi tempat sholat semua dijadikan ruang, yakin ketika sholat subuh itu sudah orang kesibukan menata lagi sah. Kalau di zaman Nabi otomatis mereka langsung bersih-bersih dipakai, nanti digunakan lagi untuk tidur ya biasa. Kalau di tempat kita sekarang kan ya susah itu. Ada yang ngiler, ada yang apa, was takmirnya jadi problem. Oke, saya kira itu. Oke, kalau
Mungkin dari teman-teman yang lain, adakah pertanyaan lagi? Oke, kayaknya belum ada pertanyaan lagi, Ustaz. Saya mungkin mau minta nasihatnya, Ustaz, ini sebagai mahasiswa, Ustaz, ya. Karena kan mahasiswa kayaknya itu tadi, kita ada terhalang dengan jadwal kelas, apa sekarang kan kelasnya online, ya. Kira-kira ada nasihat untuk kami, para mahasiswa, Ustaz, untuk mempersiapkan diri untuk etikaf nanti, seperti itu. Mungkin bisa diulang, tadi suaranya kok hilang-hilang ya? Oh iya, mohon maaf, Ustaz, ini sinyalnya, guys. Ya, Ustaz, saya ini mau meminta nasihat untuk kami para mahasiswa, karena mahasiswa kan kuliah itu sampai menjelang Lebaran, Ustaz, karena kuliah daring seperti ini menjelang Lebaran, otomatis kayak nggak ada hari yang bener-bener kosong, mungkin weekend kayak weekend dan sebagainya gitu. Nah, kira-kira apa sih nasihatnya, Ustaz, kiranya biar kita untuk mempersiapkan diri saat kemudian beriktikaf nanti. Ya, mengikuti kuliah sebagai bagian dari kewajiban menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Sementara iktikaf itu sifatnya sunnah, gitu ya. Dan menuntut ilmu itu bukan semata-mata duniawi, tapi sebenarnya kalau diniati ibadah kepada Allah akan bernilai ukhrawi. Nah, ini yang pertama yang harus ditanamkan pada anak-anak muda. Saya khawatir belajar ini dianggap cari dunia, lalu dia tidak mau masuk kuliah demi iktikaf. Nah, itu problem itu. Ya, karena memaknai belajar sebagai urusan dunia semata. Tapi kalau memang diniati dalam rangka beribadah, menuntut ilmu, mempelajari hukum-hukum Allah yang ada di alam semesta maupun yang ada di kitab suci, itu bagian dari ibadah. Jadi mempelajari hukum fisika itu ya mempelajari hukum Allah juga. Nah, mempelajari tentang alam semesta ini ya mempelajari karya Allah juga. Semuanya kalau diniati untuk lebih memahami Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi ibadah. Dan Rasulullah menyampaikan berpikir sesaat masih lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Nah, sama dengan iktikaf tadi. Kalau kita kemudian memberatkan iktikaf, meninggalkan kuliah, itu namanya mencari sunnah, meninggalkan yang wajib, gitu loh. Nah, maka saran saya kepada pemuda harus dimengerti. Semua bisa jadi lahan ibadah. Ya, jadi kalau sampean bermain-main dengan elektronik, diniati ibadah. Bagaimana menemukan cara-cara yang bisa membuat semua orang nyaman. Sehingga dia bermain-main listrik menemukan sesuatu yang bisa menyamankan orang. Itu sudah punya nilai ibadah yang sangat besar. Kan gitu. Contohnya listrik rambu-rambu lalu lintas supaya suatu saat tidak ya memberi rasa nyaman aman pada pengendara lah. Kan gitu. Modelnya tidak harus melihat ke atas. Nah, jadi seperti sinyalnya itu langsung bisa memberi sinyal pada mobil-mobil ngerem sendiri di tempat itu. Kalau itu difikirkan dalam rangka untuk keamanan, ketertiban, kedisiplinan semua pihak, itu jadi nilai ibadah. Gitu. Jadi tidak mesti yang disebut dengan ibadah itu ya memikirkan atau membangunkan infrastruktur masjid, tidak. Jadi membangunkan infrastruktur di masyarakat demi kenyamanan, keamanan, ketertiban, dan semua hal, semua itu bagian dari tuntunan agama, maka menjadi nilai ibadah. Ya, saya kira itu nasihat saya. Ya, jadi makanya Nabi itu kan kasih nasihat sederhana. Kamu senyum pada temanmu, itu sudah ibadah. Gitu. Itu kan nggak ada hubungannya dengan masjid. Gitu. Pokoknya ya, tolong orang. Kamu beri makan orang yang butuh makan. Di situ enggak tanya yang kamu beri makan muslim atau tidak, enggak. Yang penting ada orang butuh makan, kamu beri makan.
itu sudah punya nilai ibadah dan seterusnya. Ya, saya kira itu tambahannya. Ini sudah ada chat ini siapanya? Ini chat presensi, Ustaz. Oh iya, chat Ya, presensi. ini chat Nah, presensi. belum ada pertanyaan ini ya? Belum ada pertanyaan, Ustaz. Bisa kalau Ustaz jawabannya tadi Iya. jadi mengingatkan kembali kepada teman-teman, terutama kami di sebagai mahasiswa ya, ternyata memang harus diniatkan segalanya untuk ibadah. Iya. Baik teman-teman, kira-kira ada pertanyaan lagi dari ini kesempatan yang luar biasa berbicara tentang itikaf, barangkali monggo untuk yang ingin bertanya. Masih piliki banyak waktu sampai mungkin 17-15 seperti itu. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya? Oke, kalau mungkin belum ada yang ingin bertanya, barangkali Ustadz juga punya agenda lain, Ustadz. Nah, mungkin terakhir closing statement dari Ustadz. Wah, cepat sekali nih hari ini. Iya. Iya. Baik, saudara-saudara sekalian. Jadi iktikaf ini sebenarnya cara Nabi melakukan evaluasi diri. Jadi kalau dalam 1 tahun sibuk urusan dunia, ada ruang untuk khusus melakukan muhasabah diri, menenangkan diri, bersih dari. Jadi betapa sebenarnya untuk akhirat itu tidak butuh banyak saja, kadang-kadang kita tidak sanggup meluangkan waktu untuk itu. Nah gitu. Ya sekalipun dalam keseharian kita sudah ada sholat, paling tidak beberapa menit dalam 24 jam kali 5 kan, berapa menit kali 5. Nanti dalam 1 minggu kita ada Jumat, dalam 1 tahun ada bulan Ramadan, kan itu bagian dari muhasabah. Nah, setidak-tidaknya di situ ada momen untuk muhasabah diri, tinggal di masjid, tidak tinggal di rumah, tidak tinggal di mana gitu misalnya. Ya, tapi ini memang berat, tidak semua orang mampu melakukan, maka tadi alternatif yang diberikan para ulama bisa melakukan iktikaf sesaat, itu ya diuji coba lah. Tapi pelajaran pentingnya adalah bagaimana kita memanfaatkan momen-momen tertentu untuk muhasabah diri, untuk melakukan pengosongan hati dari duniawi dan sibuk untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sekelas Nabi saja yang ibadahnya tidak pernah putus, menyisakan waktu 10 hari lah. Buat kita ini ya kapanlah. Ya, maka bagus kalau sekiranya remaja masjid atau misalnya di Maskam ada kegiatan fasilitasi, istilahnya kan gitu. Siapa yang mau beriktikaf di masjid. Tapi sekali lagi tadi supaya terkoordinir dengan baik, satu saat mungkin bisa dijadwal sehingga harus daftar dulu karena berhubungan dengan tempat yang digunakan untuk iktikaf itu bisa nyaman dan tidak semrawut, bahkan ya istilahnya kalau terlalu ramai untuk bisa melakukan pendekatan diri kepada Allah malah susah gitu ya, terlalu ramai. Ya, saya kira itu sebagai closing dari saya. Mudah-mudahan Allah berikan sedikit pengetahuannya kepada kita tentang hal ini, sekaligus juga menjadi pintu hidayah untuk kita semuanya. Kurangnya mohon maaf. Qulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ustadz Hasan yang telah menyampaikan materi tentang itikaf ya, fikih Ramadan. Mungkin sebelum ditutup, saya menyampaikan kepada para jamaah. Pertama, menyampaikan terkait dengan resume ataupun disari dari bahasan kita pada sore hari ini, bahwasanya itikaf itu berarti tempat dan menahan. Seperti itu dalam syariat, itikaf itu berarti atau adalah orang-orang yang berpuasa dan kemudian tinggal di masjid jamaah dengan mengerahkan hatinya kepada Allah, dengan mengosongkan urusan-urusan duniawi, kemudian menyibukkan dengan Allah. Dan kemudian dia juga menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 komponen dalam itikaf. Yang pertama adalah tinggal di masjid, masjid komunitas seperti itu. Yang kedua adalah
orang melakukan puasa, yang ketiga adalah mengosongkan diri dari aktivitas-aktivitas duniawi, dan yang keempat adalah menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi juga sudah disebutkan bahwasanya ada banyak sekali mungkin kalau bisa bilang style-style dalam beriktikaf. Ada yang sesaat mengikuti Imam Syafi'i gitu ya, ada kemudian sehari semalam mengikuti Imam Maliki, kemudian dalam 10 hari atau 20 hari mengikuti daripada Rasul yang dicontohkan Rasulullah SAW. Mungkin itu yang bisa kemudian kita bisa dapatkan di kajian di sore hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kajian besok hari, mungkin dengan pembicara yang lain. Sekian untuk para jemaah. Kalau memang ada yang ingin beriktikaf, mungkin bisa nanti menghubungi para panitia. Insya Allah kita akan menyediakan iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan seperti itu. Terima kasih atas waktunya Ustadz Hasan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, cukup sekian, semoga pertemuan ini bisa menjadi sebuah ibadah yang patut kita banggakan kelak di yaumul qiyamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz Hasan. Jazakallah khairan katsira.